Hai, welcome to my class. Kami dari Farmasi Stivade 21. Apa sih itu dry ice? Yuk simak video kami. Apa sih itu dry ice? Dry ice adalah suatu kondisi ketidaknyamanan dalam penglihatan penderita yang disebabkan karena kekurangan kelembapan lubrikan dalam mata. Adapun tujuan farmakoterapi dari dry ice adalah yang pertama pengurangan gejala, yang kedua peningkatan diameter lapisan mata, dan yang terakhir adalah perbaikan kondisi klinis pada permukaan mata. Berikut adalah mekanisme dari dry ice. Jadi mekanisme inti dari mata kering disebabkan oleh hiperosmolaritas air mata dan ketidakstabilan lapisan air mata. Siklus kejadian ditunjukkan di sebelah kanan gambar. Hiperosmolaritas air mata menyebabkan kerusakan pada epitel permukaan dengan mengaktifkan serangkaian peristiwa inflamasi pada permukaan okuler dan pelepasan mediator inflamasi ke dalam air mata. Kerusakan epitel melibatkan kematian sel melalui apoptosis, hilangnya sel goblet, dan gangguan ekspresi musin yang menyebabkan ketidakstabilan lapisan air mata. Ketidakstabilan ini memperburuk hiperosmolaritas permukaan okular dan melengkapi lingkaran setan. Ketidakstabilan lapisan air mata dapat dipicu tanpa adanya hiperosmolaritas air mata sebelumnya oleh beberapa etiologi termasuk seroftalmia, alergi mata, penggunaan pengawet topikal, dan pemakaian lensa kontak. Cedera epitel yang disebabkan oleh mata kering menstimulasi ujung saraf kornea sehingga menimbulkan gejala ketidaknyamanan, peningkatan kedipan mata, dan berpotensi menimbulkan refleks kompensasi sekresi air mata. Hilangnya mukus normal pada permukaan mata berkontribusi terhadap gejala dan meningkatkan resistensi gesekan antara kelopak mata dan bola mata. Selama periode ini, masukan refleks yang telah disarankan sebagai dasar dari peradangan neurogenik di dalam kelenjar. Penyebab utama hiperosmolaritas air mata adalah berkurangnya aliran air mata berair akibat kegagalan lakrimal dan atau peningkatan penguapan dari lapisan air mata. Hal ini ditunjukkan oleh tanda panah di bagian tengah atas gambar. Peningkatan penguapan didukung oleh kondisi lingkungan dengan kelembapan rendah dan aliran udara yang tinggi. Dan secara klinis dapat disebabkan oleh disfungsi kelenjar meibom atau MGD yang menyebabkan lapisan lipid lapisan air mata yang tidak stabil. Kualitas minyak kelopak mata dimodifikasi oleh esterase dan lipase yang dilepaskan oleh komensal kelopak mata normal yang jumlahnya meningkat pada blefaritis. Berkurangnya aliran air mata berair disebabkan oleh gangguan pengiriman cairan lakrimal ke dalam kantung konjungtiva. Tidak jelas apakah hal ini merupakan ciri penuaan normal, tetapi dapat disebabkan oleh sistem tertentu seperti antihistamin dan agen antimuskarinik. Penyebab paling umum adalah kerusakan inflamasi lakrimal yang terlihat pada gangguan autoimun seperti sindrom Sjögren dan juga pada mata kering, sindrom non-Sjögren atau NSSDI. Peradangan menyebabkan kerusakan jaringan dan blok neurosekresi yang berpotensi reversibel. Blok reseptor juga dapat disebabkan oleh antibodi yang bersirkulasi terhadap reseptor M3. Peradangan didukung oleh kadar androgen jaringan yang rendah. Penghantaran air mata dapat terhambat oleh jaringan parut konjungtiva sikatrik atau berkurang karena hilangnya dorongan refleks sensorik ke kelenjar air mata dari permukaan mata. Pada akhirnya, kerusakan permukaan kronis pada mata kering menyebabkan penurunan sensitivitas kornea dan berkurangnya sekresi air mata refleks. Berbagai etiologi dapat menyebabkan mata kering, setidaknya sebagian melalui mekanisme blok sekresi refleks, termasuk bedah reflektif atau lasik mata kering, pemakaian lensa kontak, dan penyalahgunaan anestesi topikal yang kronis. Berdasarkan National Eye Institute or Industry Workshop pada tahun 1995, dry eye syndrome diklasifikasikan menjadi dua kategori utama atau penyebab dry eyes, yaitu aqueous deficient dry eyes atau penurunan produksi air mata dan evaporative dry eyes atau penguapan air mata. Mata kering akibat penurunan produksi air mata
memiliki dua pengelompokan utama, yaitu mata kering sindrom Sjögren dan mata kering sindrom non-Sjögren. Mata kering sindrom Sjögren merupakan penyakit autoimun yang menyerang kelenjar lakrimal, kelenjar saliva, dan beberapa organ lain. Ada dua bentuk sindrom Sjögren, yaitu primer dan sekunder. Nah, sedangkan mata kering sindrom non-Sjögren merupakan kelompok aqueous deficient dry eyes akibat disfungsi kelenjar lakrimal yang bukan bagian dari autoimun sistemik. Selanjutnya, mata kering akibat penguapan air mata memiliki dua pengelompokan utama, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Mata kering evaporatif dapat bersifat intrinsik, di mana regulasi kehilangan evaporasi dari lapisan air mata dipengaruhi secara langsung, misalnya oleh defisiensi lipid meibom, kesesuaian kelopak mata yang buruk, dan dinamika kelopak mata, kecepatan berkedip yang rendah, dan efek kerja obat seperti efek retinoid sistemik. Nah, sedangkan mata kering evaporatif ekstrinsik mencakup etiologi yang meningkatkan penguapan melalui efek patologis pada permukaan okular. Penyebabnya meliputi kekurangan vitamin A, efek dari bahan topikal beracun seperti pengawet, pemakaian lensa kontak, dan berbagai penyakit permukaan mata termasuk penyakit mata alergi. Subjek pada dry eyes meliputi tanda dan gejala, di mana tanda dry eyes seperti bintik pitot yang tertera pada gambar 1, epitel konjungtiva menjadi epidermoid seperti kulit tertera pada gambar 2, dan mungkin ada sekresi lendir yang berlebihan atau berwarna putih karena kekurangan lapisan air tertera pada gambar 3. Gejala pada dry eyes seperti mata terasa gatal, mata seperti berpasir, mata kering, fotofobia, penglihatan kabur, sekresi mukus berlebih, sukar menggerakkan kelopak, dan terdapat erosi kornea. Objek pada dry eyes. Pemeriksaan penunjang yang mudah dilakukan pada praktik klinis adalah: yang pertama, tes shimmer. Tes shimmer berguna untuk mengukur sekresi kelenjar lakrimal. Yang kedua, tear film breakup time. Tear breakup time dilakukan menggunakan pewarnaan fluorescence pada konjungtiva inferior dan kemudian menilai stabilitas lapisan air mata prekorneal. Yang ketiga, tes matriks metalloproteinase 9. Yang keempat, tes Ferning. Tes ini dapat digunakan untuk menilai kualitas serta stabilitas lapisan air mata. Dan yang kelima, pemeriksaan penunjang lain. Pemeriksaan penunjang lain seperti osmolaritas air mata, interferometri air mata, dan pemeriksaan autoantibody Sjögren pada serum dilakukan menggunakan alat bantu pemeriksaan yang berbeda-beda. Terapi non-farmakologi dry eyes bisa dilakukan dengan cara mengompres mata menggunakan air hangat. Selanjutnya, tingkatkan asupan cairan seperti mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A dan omega 3, serta menggunakan humidifier. Nah, humidifier ini merupakan alat pelembab udara yang bekerja dengan cara menyemprotkan uap air ke udara. Adapun terapi farmakologi dari dry eyes yaitu pengganti air mata buatan, gel atau salep, kacamata ruang kelembapan, agen antiinflamasi seperti CSA topikal dan obat golongan kortikosteroid, serta asam lemak omega 3. Ada juga obat tetrasiklin, plugs atau colokan punchtal, sekretogogus, serum, lensa kontak, imunosupresif sistemik, serta pembedahan. Adapun pembedahan yang dilakukan yaitu transplantasi selaput ketuban, operasi kelopak mata, tarsorapi, transplantasi selaput lendir, dan kelenjar ludah. Selanjutnya, algoritma pengobatan berdasarkan tingkat keparahannya.
Untuk tingkat yang pertama, dapat direkomendasikan modifikasi pola makan, penghapusan obat sistemik yang menyinggung, pengganti air mata buatan, gel atau salep, serta terapi kelopak mata. Pengganti air mata buatan ini menjaga morfologi dan mendukung proliferasi sel epitel kornea manusia primer lebih baik daripada pengganti air mata farmasi. Tingkat yang kedua, dapat direkomendasikan jika pengobatan tingkat 1 tidak memadai dengan penambahan antiinflamasi. Penyakit atau disfungsi kelenjar sekretorik air mata menyebabkan perubahan komposisi air mata seperti hiperosmolaritas yang merangsang produksi mediator inflamasi pada permukaan okular. Peradangan menyebabkan disfungsi atau hilangnya sel-sel yang bertanggung jawab untuk sekresi atau retensi air mata. Berdasarkan konsep bahwa peradangan merupakan komponen kunci dari patogenesis mata kering, kemanjuran sejumlah agen antiinflamasi untuk pengobatan penyakit mata kering telah dievaluasi dalam uji klinis dan model hewan. Selain itu, penambahan tetrasiklin, punchtalflax, sekretogogus, serta kacamata ruang kelembaban juga dapat digunakan pada tingkat kedua. Pada sekretogogus, beberapa agen farmakologis topikal potensial dapat menstimulasi sekresi aqueous, sekresi mukus, atau keduanya dengan menggunakan tetes mata diquafosol yang telah dievaluasi dengan baik dalam uji klinis. Pada penggunaan kacamata pelindung kelembaban selama bertahun-tahun, telah dianjurkan untuk mengurangi ketidaknyamanan okular yang terkait dengan mata kering. Namun, tingkat bukti yang mendukung kemanjurannya untuk pengobatan mata kering relatif terbatas. Tingkat 3 direkomendasikan jika perawatan tingkat 2 tidak memadai dengan penambahan serum, lensa kontak, dan oklusi punchtal permanen. Serum merupakan komponen cairan darah lengkap yang tersisa setelah pembekuan. Karena variasi yang signifikan dalam populasi pasien, regimen produksi dan penyimpanan, serta protokol pengobatan, kemanjuran tetes mata serum pada mata kering telah bervariasi secara substansial. Lensa kontak dapat membantu melindungi dan menghidrasi permukaan kornea pada kondisi mata kering yang parah. Beberapa bahan dan desain lensa kontak yang berbeda telah dievaluasi, termasuk lensa karet silikon dan lensa kontak keras bantalan sklera permeable gas dengan atau tanpa fenestrasi. Tingkat 4 dapat direkomendasikan jika perawatan tingkat 3 tidak memadai dengan penambahan agen antiinflamasi sistemik dan pembedahan. Pembedahan yang dimaksud meliputi operasi kelopak mata, tarsorapi, selaput lendir, kelenjar ludah, dan transplantasi membran amnion. Berikut beberapa obat-obat yang digunakan untuk mengobati dry eyes atau mata kering. Yang pertama ada obat golongan kortikosteroid, yaitu dexamethasone. Adapun efek samping dari dexamethasone yaitu supresi aksis hipotalamus pituitari adrenal, insomnia, akne vulgaris, gangguan pencernaan, retensi cairan, ketidakseimbangan elektrolit, kenaikan berat badan, peningkatan nafsu makan, anoreksia, nausea, vomitus, agitasi, dan depresi. Interaksi obat dexamethasone dengan obat yang lainnya seperti clarithromycin, erythromycin, ketoconazole, phenobarbital, phenytoin, rifampicin, verapamil, iziniazid, aspirin, furosemid, dan bumetanid. Kategori kehamilan dexamethasone yaitu C dan D, yang artinya tidak aman jika diberikan pada ibu hamil.
Farmakokinetik dexamethasone yaitu dexamethasone mudah diserap dari saluran gastrointestinal. Waktu paruh biologisnya dalam plasma adalah sekitar 190 menit. Pengikatan dexamethasone ke protein plasma adalah sekitar 77%, yang kurang dari kebanyakan kortikosteroid lainnya. Hingga 65% dari dosis diekskresikan dalam urin dalam waktu 24 jam. Jarak bebas pada neonatus prematur dilaporkan sebanding dengan usia kehamilan, dengan tingkat eliminasi yang berkurang pada bayi yang paling prematur mudah melewati plasenta dengan inaktivasi minimal. Golongan kortikosteroid yang kedua yaitu metilprednisolon. Adapun efek samping dari metilprednisolon yaitu supresi adrenal, reaksi anafilaktoid, imunosupresi, miopati akut, sarkoma Kaposi, peningkatan kerentanan, dan keparahan infeksi serta tukak lambung. Interaksi obat metilprednisolon dengan obat lainnya seperti aspirin, warfarin, obat antidiabetik, dan NSAID lainnya. Kategori kehamilan metilprednisolon yaitu C, yang artinya tidak aman bila diberikan kepada ibu hamil. Farmakokinetik metilprednisolon yaitu metilprednisolon didistribusikan dengan cukup cepat setelah dosis oral, dengan waktu paruh plasma 3,5 jam atau lebih. Waktu paruh jaringan dilaporkan berkisar antara 18 hingga 36 jam. Metilprednisolon asetat diserap dari sendi selama seminggu, tetapi diserap lebih lambat setelah injeksi intramuskular yang dalam. Ester natrium suksinat cepat diserap setelah dosis intramuskular, dengan konsentrasi plasma puncak diperoleh dalam 2 jam. Metilprednisolon melintasi plasenta. Golongan kortikosteroid yang ketiga yaitu fluorometolon. Adapun efek samping dari fluorometolon yaitu rasa tidak nyaman, gatal atau kemerahan pada mata, glaukoma, efek ketajaman visual dan penurunan lapang pandang, terbentuknya katarak, infeksi okular sekunder, dan perforasi bola mata. Interaksi obat fluorometolon yaitu penggunaan fluorometolon dengan obat antiinflamasi nonsteroid topikal mata dapat menunda penyembuhan jaringan mata. Selain itu, resiko efek samping sistemik akan meningkat jika digunakan dengan inhibitor CYP3A4 seperti ritonavir. Kategori kehamilan fluorometolon yaitu C, yang artinya tidak aman jika dikonsumsi oleh ibu hamil. Farmakokinetik fluorometolon yaitu fluorometolon memiliki target reseptor berupa reseptor glukokortikoid sitosolik. Setelah obat berikatan dengan reseptor, akan terbentuk kompleks reseptor ligan yang mampu menginduksi inhibitor protein fosfolipase A2 yang akan menghambat pembentukan asam arakidonat sehingga biosintesis mediator inflamasi seperti prostaglandin dan leukotrien akan terhambat. Berkaitan dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi fluorometolon, belum ada data spesifik yang dilaporkan. Selanjutnya, golongan obat antibiotik. Yang pertama, tetrasiklin. Efek samping, gangguan saluran cerna, perubahan flora usus, serta pertumbuhan jamur dan bakteri yang berlebih. Interaksi obat dengan suplemen zat besi, antasida, kumarin, penisilin atau cefalosporin. Kategori kehamilan D atau berbahaya pada janin. Farmakokinetik, absorpsi kira-kira 30-80% tetrasiklin diserap lewat saluran cerna. Absorpsi ini sebagian besar berlangsung di lambung dan usus halus bagian atas. Semua jenis tetrasiklin didistribusikan di dalam plasma yang terikat oleh protein plasma dalam jumlah yang bervariasi. Masa paruh tidak berubah pada insufisiensi ginjal sehingga obat ini boleh diberikan pada gagal ginjal. Obat golongan ini tidak dimetabolisme di hati. Doxycycline dan minoxidil mengalami metabolisme di hati yang cukup, sehingga aman diberikan pada pasien gagal ginjal.
Golongan tetrasiklin diekskresikan melalui urin berdasarkan filtrosi glomerulus. Yang kedua, eritromisin. Efek samping, gangguan saluran cerna, reaksi hipersensitivitas, gangguan pendengaran, ikterus kolekstatik, dan gangguan jantung. Interaksi obat dengan karbamazepin, kortikosteroid, siklosporin, digoxin, warfarin, terfenadin, astemizol, dan teofilin. Kategori kehamilan B atau tidak menunjukkan adanya resiko gangguan terhadap janin. Farmakokinetik, eritromisin dinonaktifkan oleh asam lambung. Tablet oral harus mengandung ester atau garam stabil sebagai bagian dari struktur molekul atau dilapisi enterik. Setelah eritromisin diberikan secara oral, eritromisin mudah diserap melalui sistem pencernaan, berdifusi ke berbagai jaringan, dan fagosit setelah penyerapan melalui sistem pencernaan. Saat fagosit bersirkulasi dalam darah dan menginduksi fagositosis, bakteri berbahaya. Eritromisin dilepaskan selama proses ini. Kadar darah optimal tercapai saat pasien meminum dalam keadaan puasa. Konsentrasi plasma puncak atau Cmax dicapai dalam 4 jam bila diberikan dengan makanan. Dan yang ketiga, dobramisin. Efek samping, hipersensitivitas dan toksisitas mata meliputi gatal-gatal, bengkak pada kelopak mata, eritema konjungtiva. Interaksi obat dengan amphoterisin B, indometasin, siklosporin, vancomycin, succinylcholine, pancuronium, tubokurarin, furosemid, dan mannitol. Kategori kehamilan B atau tidak menunjukkan adanya risiko gangguan terhadap janin. Farmakokinetik, dobramisin diekskresikan melalui ginjal melalui filtrasi glomerulus. Waktu paru serum dobramisin adalah sekitar 2 jam pada orang dewasa dan diperpanjang pada neonatus menjadi sekitar 4,5 hingga 8,7 jam.